kita nggak tahu kenanya di mana. Cuman yang jelas saya ngerasa waktu udah badan meriang nggak enak badan dan ini rasanya beda sama meriang flu gitu. Saya udah bilang bahwa ini kayaknya positif COVID 90%. Belum swab, belum apa-apa, belum PCR. Dengar hasil dari lab itu bilang Mbak Astrid sama Mas Uya positif itu tuh kayak dunia tuh runtuh Mbak Ati, kayak druk gitu kan. Nah loh, kita positif itu kayak rasanya tuh kayak bener-bener kayak makin drop, panasnya nggak kurang. Jadi setiap kali masuk makanan keluarin lagi karena kayaknya kena di lambung. Terus pas dicek saturasi oksigen normal itu kan 98 sampai 100 itu udah normal. Tiba-tiba turun sampai ke 88. Dokter memutuskan Hai friends, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Ati Nurwahyuni di Click with ANW. Kali ini aku mau ngobrol sama tamu yang udah lama banget nggak ketemu nih, nggak pernah ngobrol, yaitu Mas Uya Kuya dan Mbak Astrid. Halo, Assalamualaikum Mbak Ati. Waalaikumsalam. Jadi pasti seru banget ngobrolnya karena udah lama banget nggak denger cerita-cerita dari mereka. Jadi ikutin terus ya. Mas Uya, Mbak Astrid, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Ati. Sehat ya? sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Syukur deh, soalnya sekarang yang paling penting adalah kesehatan ya. Oh iya? Mas, di bulan puasa ini Mas Uya apa nih kegiatannya? Kira-kira beda gak sih sama Ramadan pas sebelum Covid nih? Iya, kita kan kalau dulu kalau untuk acara sahur saya emang dari dulu nggak pernah terima acara sahur, nggak pernah mau. Nah kalau untuk 2 tahun yang lalu kan masih ada Rumah Uya buka puasa. Tapi pas pandemi kemarin kan per Maret itu saya kan stop semua syuting program. Jadi mulai puasa tahun lalu udah kebanyakan di rumah, apartemen. Apalagi pas tahun lalu kan dari awal pandemi Maret itu saya sampai hampir 4 bulan tuh nggak keluar apartemen sama sekali. Karena menjaga ya. Pas tahun lalu, kalau tahun ini masih keluar dan bikin YouTube aja. Tahun lalu kan bikin YouTube di apartemen doang. Kalau kita lihat tahun lalu tuh berapa bulan kalau YouTube kita, YouTube anak-anak semua di apartemen, di ruang tamu ini, meja makan ini, ruang tamu itu doang. Di kamar. Kalau tahun ini kita YouTube-nya udah berani keluar. Berani keluar ya, explore tempat-tempat ya. Mas Uya kemarin sempet nih banyak diberitain juga sempat kena COVID gitu. Kedeteksi nggak sih sebenarnya kenapa kenanya? Terus gimana tuh ngejalaninnya semuanya? Mungkin juga bisa buat pelajaran teman-teman kan. Kita nggak tahu kenanya di mana. Cuman yang jelas saya ngerasa waktu udah badan meriang nggak enak badan dan ini rasanya beda sama meriang flu gitu. Saya udah bilang bahwa ini kayaknya positif COVID 90%. Belum swab, belum apa-apa, belum PCR. Dan saya udah suruh Astrid besok kita jangan syuting. Nah. Kita udah break syuting, udah libur. Terus ditanya, emang COVID mas? Belum, tapi ngejaga aja. Habis itu kita swab, keluar lusanya ternyata emang positif. Jadi kita alhamdulillah sebelum PCR keluar kita udah benar-benar stop syuting, takutnya nularin yang lain. Walaupun belum terdeteksi pada saat itu dan ternyata udah positif. Kita berdua nih. Pas Astrid bilang, ya hasilnya positif. Sempet speechless dan sempet nggak ngomong, sempet bingung, diam gitu lah, kita COVID itu. Dengar hasil dari lab itu bilang Mbak Astrid sama Mas Uya positif itu tuh kayak dunia tuh runtuh Mbak Ati, kayak druk gitu kan. Nah loh, kita positif itu kayak rasanya tuh kayak bener-bener kayak down banget gitu loh. Itu langsung saat detik itu juga kita langsung down ya. Aduh, COVID. Padahal sebenarnya Mas Uya sama Mbak Astrid ini sangat menjaga ya. Sangat menjaga. Sempat berhenti syuting juga kan waktu itu waktu awal-awal COVID ya. Tapi ya memang kadang-kadang kita juga udah menjaga tapi juga nggak tahu kena di mana ya. Syukurnya semuanya sekarang udah sehat kembali. Alhamdulillah. Ya kan? Semua kena Mbak kecuali Cinta. Ketua Cinta ya. Asisten rumah tangga, tim YouTube full. YouTube pernah. Iya, padahal kita tuh masih suka telepon-teleponan ya walaupun nggak pernah ketemu waktu itu. Mbak, ini ada vitamin ini bagus, ada vitamin itu bagus. Iya. Biasanya Mas Uya, Mbak Astrid sama anak-anak nih kalau libur lebaran pasti jalan-jalan ke luar negeri. Apalagi biasanya suka ke Amerika. Nah, kalau tahun ini gimana nih jadinya? Tahun ini kayaknya kita nggak kemana-mana Mbak. Nggak kemana-mana. Walaupun Amerika dibuka, kita bisa masuk begitu aja dan keluar begitu aja. Cuman tapi isu yang paling sekarang justru kita takutin ke Amerika bukan COVID-nya sih Mbak.
rasismenya. Makanya tadi juga mau nanya, Cinta jadinya plannya gimana? Kemarin kan udah siap banget ya Iya. semuanya mau sekolah di sana. Jadi gimana dong Cinta sekarang? Kan masih memang dia kan sebenarnya baru naik kelas 3. Masih ada kesempatan untuk tahun depan. Jadi lulus di Indonesia dulu. Iya, lulus Indonesia dulu kan tadi awalnya mau di sana, Lulusnya cuman di aku sana. pikir, udah di Indonesia aja sampai lulus benar high school. Nanti kita lihat lagi ke depannya apa kita kuliah tetap di New York atau di mana. Oke. Jadi rumah di sana siapa dong yang ngurus? Kosong. Kosong ya. Dia Kosong. udah berapa tahun tuh ya Mas Uya ya? Ya terakhir kita ke Amerika kan waktu itu 1,5 tahun yang lalu ya. Kita waktu itu akhir tahun Akhir 2019 sampai awal 2020. Sebelum pandemi banget itu. Dan udah mulai pandemi tapi masih di China kan ya. Iya, dan belum kedengeran banget. Belum kita. kedengeran, iya. Jadi pas kita pulang, Baru Januari kedengeran. itu 2020 baru Cina ribut. Iya, kan. iya. Kita masih di Vegas, masih malam-malam. Malam tahun baru. Malam tahun baru. Seru-seruan. Ya itu liburan terakhir kita. Iya, benar ya. Abis itu aku udah punya tiket lagi ke Jepang dan ke Amerika lagi. Pas summer udah cancel, akhirnya tadi di open aja, tapi akhirnya kemarin saya putusin udahlah di refund aja. Kadang-kadang Iya. kita juga kemarin punya plan, udah untuk tahun depan, tahun yang depannya 3 tahun ke depan kita mau ngapain. Tapi tiba-tiba benar-benar Tuhan berkehendak lain ya keadaan seperti ini. Dan bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi memang mungkin menyesuaikan kondisi baru. Tapi sebetulnya separah apa sih waktu itu Mas COVID yang diderita gitu ya Mas? Keadaan keluarga tuh waktu itu gimana sih dengan semuanya kena? Apa ya? Pengalaman yang paling apa ya? Kalau aku bilang Tidak mengenakan dalam hidup itu. Iya, karena ketika kita dinyatakan positif kan kita kan sempat isoman dulu. Isoman itu kita ada 3 hari atau 4 hari isoman berdua aja. Tiba-tiba maksudnya makin drop, panasnya nggak kurang, segitu aja. Udah dikasih obat penurun panas tetap segitu. Terus udah gitu nggak bisa makan. Jadi setiap kali masuk makanan kamu dikeluarin lagi karena kayaknya kena di lambung. Udah kasih obat lambung tapi malah terus nggak bisa makan. Jadi makin drop sampai kita panggil dokter ke rumah ngecek keadaan dan dokternya sendiri bilang ini benih masuk rumah sakit. Aku ngeliat-ngeliatan sama Uya ini gimana nih, aduh. Terus pas dicek saturasi oksigen normal itu kan 98 ya, 98 sampai 100 itu udah normal. Tiba-tiba turun dari 95 turun 90 sampai ke 88. Dokter memutuskan masuk rumah sakit. Dan ini berarti banyak orang yang ngomong masuk rumah sakit itu susah, itu beneran. Susah Mbak, kita kenal sama, kita baik sama pihak rumah sakit atau segala macam enggak, tetap. Mau kita bilang kita VIP di mana, kita telepon nggak ada kamar. Antara mungkin ya, antara memang penuh atau rumah sakit itu emang nggak mau nerima Ya. yang COVID gitu kan. Jadi tuh Karena ada kasus rumah sakit yang kita tanya penuh, tapi ternyata Masih ada. yang di sana katanya masih banyak yang kosong gitu. Ada juga gitu. Jadi pas itu aku bener-bener aku telepon temen, telepon siapapun minta tolong untuk masuk rumah sakit karena dokter sendiri udah bilang ini harus masuk rumah sakit. Akhirnya alhamdulillah banget itu ditolongin temen, udah kayak saudara sendiri ditolongin sama temen, dapat rumah sakit alhamdulillah langsung detik itu juga pas dokternya bilang oke, ada kamar 1 tapi kamu masuk IGD dulu ya. Masuk cek langsung alhamdulillah baik banget, rumah sakitnya langsung dapat kamar. Dan itu dokternya pun sendiri bilang ini harus intens. Jadi profesor paru apa segala macam diturunin semua. Jadi karena kita masuk lewat owner rumah sakitnya langsung, jadi ada surat khusus yang benar-benar membuat menangani ini. Jadi semua ahli-ahlinya itu turun. Ya. Dan dokter bilang, aku baru pertama kali melihat Uya itu kayak melted gitu loh. Jadi dia udah berserah, lemes, berserah banget saat pas dia telepon anaknya ulang tahun. Itu di situ ngelihat sosok Uya yang biasanya gue bisa ini tegar. Tiba-tiba itu di situ cuma bisa nangis. Dapat ujian kayak gitu, dapat cobaan kayak gitu cuma satu, pasrah. Karena
ya mau gimana lagi, udah serahin aja sama Allah. Temennya mama dari Medan telepon katanya Uya meninggal. Mama kaget, itu hampir semua saudara aku telepon. Bisa dibilang paling banyak kehidupan aku selama 41 tahun itulah keadaan aku paling sering nangis di situ. Nangisnya mungkin gak kelihatan dia kan taunya aku happy aja, ketawa-tawa aja. Nah udah itu pas malam atau pas lagi sendirian, apalagi kalau udah malam kan, udah waktunya kita sholat segala macam, ya itulah keluar mulai nangis. Tapi ya cuman satu, kita bisa ngejalanin semua itu pasrah sih, pasrah.